Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Dewi Natasya dengan nomor NPM A1A240035 sebagai moderator sekaligus dengan pemateri pertama. Di sini ada rekan saya. Saya Aisyah Putri Umairah dengan NPM A1A240037 sebagai pemateri kedua. Saya Puja Arha Lestari dengan NPM A1A240038 sebagai pemateri ketiga. Saya Salsabila dengan NPM A1A240044 pemateri keempat. Saya Sofianti Dinasari dengan NPM A1A240050 sebagai Saya Naomi Dewi Natasya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang komunikasi dan hubungan manusia. Kerja kelompok kami yang berjudul Komunikasi dan Hubungan Manusia dari kata Latin yaitu communication yang berasal dari kata komunis yaitu sama di sini itu memiliki arti sama dalam hal makna. Sedangkan hubungan manusia itu terjemahan dari human relation yang memiliki sifat tidak seperti orang berkomunikasi biasa, bukan dari hanya memberikan suatu pesan, tetapi hubungan antara orang-orang yang berkomunikasi itu memiliki unsur-unsur kejiwaan yang mendalam. Saya Aisyah Putri Umairah dengan NPM A1A240037 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi dan hubungan manusia. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia bisa berkomunikasi dengan sesama makhluk lainnya, tetapi tidak semua orang bisa dengan baik menyampaikan komunikasinya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini berdasarkan penyampaiannya. Berdasarkan penyampaiannya ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ini yaitu komunikasi secara lisan. Ini bisa terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Contohnya percakapan dengan teman. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang tertulis. Komunikasi ini tidak secara langsung. Contohnya misalkan ketika kita mengirim pesan lewat media sosial kepada teman, atau kita mengirim surat kepada teman yang misalnya lagi di luar negeri atau di mana. Kemudian yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku ini yang pertama ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di mana organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur. Contohnya ini seminar, kan seminar pasti suasananya formal. Kemudian yang kedua ada komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur atau peraturan. Contohnya itu kabar burung, desas-desus dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal ini terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan yang pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota. Contohnya itu rapat mengenai ulang tahun gitu, acara-acara yang sifatnya internal. Kemudian yang ketiga ada komunikasi berlandaskan kelangsungannya. Yang pertama ada komunikasi langsung dan yang kedua ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung itu komunikasi dilakukan secara langsung tanpa batas waktu dan ruang. Yang kedua ada komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat kayak handphone, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada komunikasi berdasarkan maksud komunikasinya, seperti berpidato, memberikan ceramah, wawancara, dan memberi perintah. Itu kan pasti kayak berpidato ada maksud dan tujuannya, kayak berpidato untuk menginfluence orang-orang dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama ada komunikasi internal. Komunikasi internal ini dibagi menjadi tiga, yaitu komunikasi vertikal yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dari pemimpin kepala anggota, terus kepala cabang mungkin, dan anggota ke bawahnya. Kemudian komunikasi horizontal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar, misalkan dari pemimpin cabang A dengan pemimpin cabang B. Kemudian ada komunikasi diagonal. Nah, ini terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi yang tidak sejajar.
Kemudian ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini terjadi antar organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan. Misalnya antara perusahaan A ingin mempromosikan ini lewat organisasi lain dan lain sebagainya. Kemudian ada komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Itu yang pertama ada komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi dengan cara perorangan atau individu di antara pribadi dengan pribadi lain mengenai persoalan yang bersifat pribadi. Jadi kayak kita ngobrol dengan teman. Kemudian ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang terjadi pada kelompok mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan kelompok itu. Kemudian ada komunikasi berdasarkan peranan individu. Yang pertama ada komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Yang kedua yaitu ada komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu ada komunikasi antar individu dengan dua kelompok. Kemudian ada komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Komunikasi jaringan kerja ini ada 3, yaitu komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi yang menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi komunikasi formal. Kemudian ada komunikasi jaringan kerja lingkaran, dan yang terakhir komunikasi jaringan bintang. Kemudian ada komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Komunikasi ini bersifat satu arah, bisa juga 2 arah, bisa komunikasi ke atas, kemudian ada komunikasi ke bawah, ada komunikasi ke samping. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis atau syarat dari hubungan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan tingkat pertama. Kebutuhan pokok meliputi makanan, minum, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kebutuhan tingkat kedua, yaitu rasa aman. Dan yang ketiga, kebutuhan tingkat ketiga yaitu kebutuhan rasa sayang dan juga rasa cinta. Yang keempat yaitu kebutuhan harga diri. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi pribadi. Saya Puja, di sini saya sebagai presentator ketiga. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi dan hubungan manusia. Ada 4 prinsip dasar komunikasi menurut Seyler. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses karena suatu ciri dari kehidupan yang terus-menerus. Lalu yang kedua, komunikasi adalah sistem antara suatu komponen dengan komponen lain saling berkaitan, dan bila terdapat gangguan pada suatu komponen lain akan berpengaruh pada proses komunikasi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Yang dimaksud dengan istilah interaksi adalah saling bertukar komunikasi. Yang bersifat transaksi adalah percakapan tatap muka tidak terlibat dalam proses pengiriman pesan secara bersama akan tetapi terpisah. Lalu yang terakhir, yang keempat, komunikasi bisa terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Secara disengaja apabila pesan yang mempunyai maksud tertentu dikirim kepada penerima. Komunikasi yang tidak disengaja dikirim atau tidak dimaksudkan untuk orang tertentu. Kemudian ada 10 prinsip pokok hubungan antar manusia menurut Siagian, yaitu yang pertama, harus ada sinkronisasi antara tujuan dengan tujuan-tujuan individu di dalam organisasi. Lalu yang kedua, susunan kerja yang menyenangkan. Yang ketiga, informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. Yang keempat, manusia bawahan bukan mesin. Yang kelima, kembangkan kemampuan bawahan sampai tingkat yang maksimal. Yang keenam, pekerjaan yang menarik, penuh tantangan. Yang ketujuh, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan dengan baik. Yang kedelapan, alat perlengkapan yang cukup. Yang kesembilan, memerlukan orang pada tempat yang tepat. Lalu yang ke-10, balas jasa harus seimbang dengan jasa yang diberikan. Di sini saya Salsabila sebagai presentator keempat akan menjelaskan teknik-teknik komunikasi dan hubungan manusia. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, informatif, memberikan informasi. Yang kedua, persuasif, membujuk orang lain. Yang ketiga, instruktif, memberi perintah. Yang keempat, manusiawi, berdasarkan nilai kemanusiaan. Tindakan sosial berdasarkan Max Weber. Rasional, instrumental, berdasarkan tujuan. Rasional, nilai berdasarkan nilai. Afektif, berdasarkan emosi. Tradisional, berdasarkan kebiasaan. Kontak sosial, primer, langsung dan intim. Sekunder, tidak langsung dan formal.
Jenis-jenis komunikasi, kualitas hubungan. Yang pertama, transaksional, saling mempengaruhi, peran berdasarkan peran sosial, perkembangan berubah seiring waktu. Intinya, komunikasi sangat beragam dan bertujuan berbeda. Tindakan sosial didorong oleh berbagai motivasi. Kontak sosial bisa langsung atau tidak langsung. Kualitas hubungan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Saya Sofianti Dinasari. Di sini saya akan menjelaskan terkait hambatan-hambatan komunikasi dan hubungan manusia. Hambatan-hambatan komunikasi yang pertama adanya hambatan teknis, yang kedua hambatan semantik, menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Yang ketiga, hambatan manusiawi terjadi karena faktor emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakkecakapan. Hambatan dalam hubungan antar manusia pada umumnya memiliki dua sifat, yaitu objektif dan subjektif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paling bener sih kamu yang sendiri aja. I love you, Palu.